ini adalah melihat bagaimana bahasa Gen Z, dalam hal ini saya menyebutkan Gen Z, bekerja sebagai sistem tanda di ruang digital. Bahasa tidak dipahami sebagai sekadar alat komunikasi, tetapi sebagai praktik semiotik yang membentuk dan dibentuk oleh media digital. Prinsip Saussurian mengatakan bahwa meaning in language is not inherent in words but arises from their relation. Makna dalam bahasa tidak melekat secara inherent pada kata, melainkan terbentuk melalui relasi antar tanda di dalam suatu sistem. Ketika relasi-relasi tanda ini beroperasi dalam wacana digital Gen Z yang cair dan cepat, makna tidak lagi bekerja secara tunggal dan stabil, melainkan mudah bergeser dan menjadi ambigu, sebagaimana yang tampak dalam fenomena empiris berikut ini. Fenomena empiris penelitian ini dapat dilihat pada praktik berbahasa Gen Z di media sosial. Media sosial menjadi ruang utama penggunaan bahasa dengan intensitas tinggi dan berlangsung setiap hari. Di ruang ini, generasi Z atau Gen Z berada dalam situasi kontak lintas bahasa dan lintas budaya yang kuat. Produksi makna tidak hanya mengandalkan teks, tetapi juga melibatkan visual, emoji, dan simbol digital secara simultan. Interaksi antar tanda inilah yang memunculkan interferensi dan bahasa dan menghasilkan ambiguitas makna dalam tuturan digital. Masalah akademik, secara akademik kajian bahasa digital masih didominasi pendekatan deskriptif. Analisis yang secara khusus menelaah struktur harus selalu mempromosikan, jadi mengemukakan hal bagusnya. Ya. Tapi kalau oponen mencari apa yang bisa diberikan. Jadi kalau saya tidak perlu mengemukakan yang bagusnya, ya, karena keterbatasan waktu. Namanya saja oponen, ya. Jadi lawan sebenarnya, lawan. Amat banyak yang bagus saya beritahukan, tapi tidak gunanya saya untuk mengemukakan yang bagus. Nanti pada saat promosi tentu saja akan membantu mempromosikan. Ini tentu hal yang baik. Oke, kita memasuki judul. Dengan memperhatikan judul ini, interferensi dan ambiguitas bahasa generasi Z dalam wacana digital. Saya biasa kalau membaca karya ilmiah, saya membayangkan apa yang ada pada judul itu, kemudian saya masukkan dalam kepala saya, lalu memperkirakan apa isinya. Saya memperkirakan apa isinya. Kalau tidak cocok dengan apa perkiraan saya itu, saya harus klarifikasi. Jadi pada hari ini saya mengklarifikasi nanti. Antara lain, ini saya bawa ke Morowali waktu itu. Iya, karena kita tidak tahu sampai hari apa saya berada di Morowali. Saya bawa ini. Ketika saya baca, saya tidak pegang pulpen. Jadi saya lipat-lipat saja. Jadi tolong betul promotor bilang, ya catat-catat saja karena saya tidak banyak mencatat, tapi mengomentari karena dilipat-lipat pada saat saya tidak pegang pulpen. Motor Bandung PhD, silakan kan, Prof. Terima kasih Pak Profesor Ilyas atas kesempatan diberikan. Cukup banyak pencerahan edukasi dari Prof. Mawardin. Beliau punya expertise psikolinguistics. Kalau saya sosiolinguistics PhD saya, dan sama dengan kandidat. Dan menariknya saya amini nanti findings researchnya ini di Siska jadi doktor dalam bidang teknolinguistik. Jadi ada psikolinguistik, sosiolinguistik, sosiologi bahasa, ada teknolinguistik. Jadi tercatat S3 ilmu sosial mencetak doktor dalam bidang
ya teknolinguistik, salah ya. Bukan cuma kebaharuan, tapi disiplin ilmu yang baru. Karena kalau di luar negeri kita by research kalau S3 ada misalnya doktor pendidikan, education doctor, tulisannya ada filosofi doktor PhD dalam bidang ilmu apa saja. Jadi kalau termasuk by research ya karena interdisciplinary studies. Oke, Pak Prof memang banyak bicara tentang semantik ya karena beliau punya basic juga dari linguistik. Sekarang banyak. Tadi Pak Prof bilang menuntut ilmu. Itu juga sering di media sosial karena saya pegiat literasi digital dan pengajar mata kuliah, penanggung jawab mata kuliah literasi digital. Itu sering dipertanyakan, kenapa menuntut ilmu? Apa salahnya ilmu? Sehingga itu prosecution ya. Prosecution itu penuntutan. Prosecutor jaksa kalau bahasa Inggris. Kenapa dituntut? Apakah ilmu yang bersalah? Padahal ilmu itu positif, baik. Nah, itu juga Prof dari makna yang. Tapi yang kita fokus di sini adalah kajian atau research studies dari kandidat adalah bahasanya Gen Z, bukan ya yang lebih non formal. Oke. Ada bersesuaian yang bisa dikutip, tapi kita lalai untuk tidak menulisnya, akhirnya hilang begitu saja. Saya kira demikian, saya tidak panjang-panjang, kita hampir 2 jam menguji. Saya menyampaikan selamat ke Ibu Siska telah melewati proses. Mudah-mudahan perbaikannya lancar-lancar. Amin. Saya tidak usah membaca berita acaranya. Kita nanti cukup tanda tangani. Kalaupun perbaikan paling lama 3 minggu ya. Iya, kita kasih lama sebelum puasa barangkali sudah ditandatangan dan bisa sudah melakukan penelitian. Saya menyampaikan terima kasih ke Pak Prof. Mawardin selaku oponen. Terima kasih banyak atas saran dan masukan perbaikan. Terima kasih ke rekan-rekan promotor, Pak Doktor atau Dr. Ahmad Herman dan Pak Mukhtar Marhum PhD, juga teman-teman mahasiswa S3 yang hadir. Mudah-mudahan yang belum sitkom bisa sitkom, yang sudah sitkom bisa segera proposal. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, seminar proposal atas nama Ibu Siska Buhari saya nyatakan ditutup. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kami itu biasa bilang begini, kalau dia terlambat karena hujan, dia mengatakan begini, mohon maaf Pak hujan, saya cuma balas, hujan itu tidak menghalangi tapi membasahi. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa gara-gara hujan dia tidak ke kampus. Jadi kami ubah bahasanya bahwa hujan itu tidak menghalangi tapi membasahi. Nah itu yang menarik. Jadi artinya apa? Memang dalam ilmu komunikasi itu pesan itu yang menjadi poin utama dalam ilmu komunikasi. Kemudian pesan menghasilkan makna. Tapi makna itu tidak ada artinya apa-apa kalau orang tidak berusaha menginterpretasikan. Sehingga interpretasi itu bisa bermacam-macam. Nah makanya saya selalu bilang kalau kualitatif itu kekuatannya itu narasi dan narasi. Iya, narasi. Ya, jadi ada narasinya itu, tapi narasi ini tidak bagus kalau tidak ada bumbunya. Maksudnya begitu. Betul sekali. Ya, tidak ada bumbunya. Narasi dan. Ya. Nah, sama ketika tadi memang banyak orang menganggap bahwa mitos Roland Barthes itu selalu dianggap cerita mistis, cerita masa lalu. Sama biasa saya kalau mengajarkan tentang ini, saya biasa bilang Mertuanya. Untuk saya kira saran dan masukan diakomodasi. Ada beberapa hal yang menjadi catatan tadi yang penting terutama di tinjauan pustaka dilengkapi dan kemudian supaya menghindari barangkali Ibu Siska sudah pakai Mendeley atau sekarang sudah pakai. Ya kalau bisa ya tadi diperkaya dengan sumber-sumber dari jurnal. Saya kira itu lebih bagus, lebih kaya. Bisa 5 tahun terakhir ya. Kemudian panduan wawancara, kalau panduan wawancara sebetulnya di kualitatif kita kan namanya panduan. Tadi sudah dibuka sama Kanda bahwa
di kualitatif itu peneliti lah menjadi instrumen penelitian bukan visionernya. Jadi tergantung mau mencari apa. Makanya pemahaman seorang peneliti terkait dengan apa yang dia mau teliti itu baik dari sisi ontologi maupun epistemologinya harus ketat, sehingga arahan saya mau cari apa itu pasti kita tahu sendiri. Ya untuk tidak hilang-hilang itu ya tadi verbatim itu saya kira. Itu sangat penting karena catatan-catatan yang nanti bisa dijadikan bahan analisis penelitian itu menjadi sangat bagus kalau ada catatannya. Kita tidak ada keterbatasan ingatan. Kalau tidak ada itu biasanya Ini adalah melihat bagaimana bahasa Gen Z, dalam hal ini saya menyebutkan Gen Z, bekerja sebagai sistem tanda di ruang digital. Bahasa tidak dipahami sebagai sekadar alat komunikasi, tetapi sebagai praktik semiotik yang membentuk dan dibentuk oleh media digital. Prinsip Saussurian mengatakan bahwa meaning in language is not inherent in words, but arises from their relation. Makna dalam bahasa tidak melekat secara inherent pada kata, melainkan terbentuk melalui relasi antar tanda di dalam suatu sistem. Ketika relasi-relasi tanda ini beroperasi dalam wacana digital Gen Z yang cair dan cepat, makna tidak lagi bekerja secara tunggal dan stabil, melainkan mudah bergeser dan menjadi ambigu, sebagaimana yang tampak dalam fenomena empiris berikut ini. Fenomena empiris penelitian ini dapat dilihat pada praktik berbahasa Gen Z di media sosial. Media sosial menjadi ruang praktik ruang utama penggunaan bahasa dengan intensitas tinggi dan berlangsung setiap hari. Di ruang ini, generasi Z atau Gen Z berada dalam situasi kontak lintas bahasa dan lintas budaya yang kuat. Produksi makna tidak hanya mengandalkan teks, tetapi juga melibatkan visual, emoji, dan simbol digital secara simultan. Interaksi antar tanda inilah yang memunculkan interferensi dan bahasa dan menghasilkan ambiguitas makna dalam tuturan digital. Masalah akademik, secara akademik kajian bahasa digital masih didominasi pendekatan deskriptif. Analisis yang secara khusus menelaah struktur tanda, relasi antar tanda, dan transformasi tanda masih terbatas. Interferensi dan ambiguitas umumnya diposisikan sebagai variasi bahasa, bukan sebagai dinamika sistem tanda. Penelitian ini bersifat analitis dan interpretatif, bukan normatif tanda dalam interferensi bahasa pada praktik berbahasa Gen Z dalam wacana digital. Yang kedua adalah bagaimana relasi tanda dalam sistem bahasa makna serta dan teori dari Kristeva untuk memahami jaringan fenomena yang dikaji adalah interferensi bahasa dan ambiguitas makna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis interpretatif melalui wacana analisis kualitatif analitis interpretatif. Metode yang digunakan adalah analisis kolaborasi, analisis wacana digital, dan etnografi. Analisis dilakukan melalui kerangka analisis wacana digital dan etnografi virtual. Simultan struktur relasi dan transformasi tanda dan interferensi dan ambiguitas diposisikan sebagai mekanisme semiotik, dan penelitian ini dan strukturalisme kajian bahasa digital. Demikian rancangan penelitian ini. Saya menyadari bahwa proposal ini masih berada pada tahap perencanaan dan terbuka. Bu Siska, paparan yang ringkas, sangat jelas. Setelah presentasinya begini, ini jadi apa namanya? Teman-teman yang belum contoh Tegang penyusunan proposal. Baik, mungkin disiapkan alat tulis ataupun alat rekam jika dibutuhkan. Dan untuk kesempatan pertama saya persilahkan seluas-luasnya ke Bapak oponen, Pak Profesor Dr. Mawardi M. Said M.Hum untuk memberikan saran dan masukan dan juga menguji konsep-konsep yang dipaparkan atau disajikan oleh Ibu Siska. Silakan, Prof. Ya, alhamdulillah. Selamat kepada Ibu Siska Bahari.
saya senang sekali diberi tugas sebagai oponen. Ya, tentu saja berbeda dengan promotor. Promotor harus selalu mempromosikan, jadi mengemukakan hal bagusnya. Ya. Tapi kalau oponen mencari apa yang bisa diberikan. Jadi kalau saya tidak perlu mengemukakan yang bagusnya, ya, karena keterbatasan waktu. Namanya saja oponen, ya. Jadi lawan sebenarnya, pelawan. Amat banyak yang bagus saya beritahukan, tapi tidak ada gunanya saya untuk mengemukakan yang bagus. Nanti pada saat promosi tentu saja akan membantu mempromosikan. Tentu hal yang baik. Oke, kita memasuki judul. Dengan memperhatikan judul ini, interferensi dan ambiguitas bahasa generasi Z dalam wacana digital. Saya biasa kalau membaca karya ilmiah, saya membayangkan apa yang ada pada judul itu, kemudian saya masukkan dalam kepala saya, lalu memperkirakan apa isinya. Saya memperkirakan apa isinya. Kalau tidak cocok dengan apa perkiraan saya harus klarifikasi. Jadi pada hari ini saya mengklarifikasi nanti. Antara lain, ini saya bawa ke Morowali waktu itu. Iya, karena kita tidak tahu sampai hari apa saya berada di Morowali. Saya bawa ini. Ketika saya baca, saya tidak pegang pulpen. Jadi saya lipat-lipat saja. Jadi tolong betul promotor bilang, ya catat-catat saja karena saya tidak banyak mencatat, tapi mengomentari karena dilipat-lipat pada saat saya tidak pegang pulpen. Yang saya bayangkan interferensi dan ambiguitas, kemudian bahasa generasi Z, kemudian wacana digital. Bisa dibayangkan itu ada masalah. Tentu saja masalah itu merupakan diskrepansi antara Dasolen dengan Dasei. Ini tingkatan bahasa S3. Bahasa S2 bingung memperhatikan itu. Akhirnya kita katakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Orang yang suka teori, kita langsung sekat dengan teorimu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan praktiknya. Itu semua masalah. Jadi ibu akan melihat, dan kalau saya bertanya, maka pertanyaan itu bukan untuk menguji. Saya kalau dalam posisi proposal begini, biasa banyak mengomentari, reviewer misalnya, bukan ujian. Ya. Jadi tidak usah ditakuti itu kalau ada pertanyaan, untuk mengarahkan saja. Betul. Masalah yang ibu kemukakan dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, tentu saja dalam bahasa Inggrisnya itu kita harus answer the question for making solution on the problem. Jawab pertanyaan itu untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ya. Saya tidak suka memecahkan masalah karena kalau dipecahkan makin banyak. Kalau diselesaikan langsung habis. Yang ibu kemukakan hanya pada interferensi itu di masalah. Saya tidak melihat ambiguitas. Itu ya, mulai mengemukakan yang tidak enaknya itu. Ya, menurut saya penyelesaian masalah dan jawaban pertanyaan penelitian itu, coba kalau saya tanya, ya, bagaimana interferensi dan ambiguitas bahasa generasi Z dalam wacana digital? Apa kira-kira jawabannya? Iya, coba dijawab dulu supaya saya mungkin nanti mengarahkan. Iya, bagaimana jawabannya? Iya. Digital bahasa Gen Z. Saya kasih contoh untuk penggunaan bahasa Gen Z, kata healing di sini.
Kemudian kata healing itu secara saya lihat dari bentuk lang and parong. Di situ kita bisa lihat namanya lang itu kita lihat dengan di situ dia pakai saya mau healing dulu. Ada kalimat seperti itu. Secara itu dia mencampurkan. Terjadi percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka itu ada kecenderungan ke interferensi. Dan kata healing di sini akan menjadi ambigu pada saat kita salah mengartikan. Karena di sini ambiguitas mengarah ke makna yang lebih dari satu. Itu menurut ibu atau menurut siapa? Berdasarkan teori. Ya, itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Berdasarkan teori. Karena pertanyaan saya itu sebenarnya ibu tidak perlu menjawab dengan hasil kajian ibu karena belum meneliti. Justru itu yang itulah yang akan diteliti oleh ibu. Ibu harus tahan diri. Saya belum boleh menjawab itu karena belum ada data. Yang ibu harus jawab adalah menurut ahli expert. Siapa? Assessor, misalnya Clark and Clark, ya, Robbins. Yang di dalamnya ibu tidak cantumkan Robbins, tapi saya nanti akan menjelaskan. Jadi kalau ibu menjawab dengan lengkap pada saat ini baru proposal, berarti saya bisa mengatakan tinggal ditulis saja. Ini belum diteliti, sudah ada jawabannya. Nah, ini beliau yang punya statement, selalu saya pinjam. Ya, no problem, no research. Tapi research itu ada library research dan ada field research. Pada saat proposal, ibu sudah menjawab pertanyaan penelitian dan solusi, tapi berasal dari orang lain. Dan itu saya tidak melihat, gitu. Dan itu saya tidak melihat. Kalau saya tadi kan saya pancing dengan bagaimana kira-kira langsung buat dengan jawaban itu. Berarti sudah ada. Untuk apa lagi diteliti? Itu kan Gitu. salah satu contoh, Pak. Iya, jadi makanya saya stopkan tadi ketika ibu sebut para ahli. Di situ. Jadi langsung menurut The Saussure bagaimana, Clark and Clark bagaimana, Robbins bagaimana. Jadi itu giliran kalau saya pancing dengan menurut ibu, saya belum bisa jawab karena saya belum memperoleh data. Data harus dianalisis. Tidak boleh data mentah disuguhkan. Jadi kue tidak boleh, bahan-bahan kue tidak boleh disuguhkan di supermarket. Langsung kue yang jadi begitu. Nah, jadi catat saja yang tidak terlihat. Kemudian referensi, ya. Dengan melihat daftar isi Ibu Siska, tinjauan pustaka dan kerangka pemikirannya Ibu, yang saya bayangkan begini di kajian pustaka. Interferensi itu topik utamanya di bawah kajian pustaka. Dari kajian pustaka 1 begitu. 221 ini Ibu linguistik struktural Ferdinand de Saussure. Jauh sekali hubungannya. Padahal yang Ibu orang lihat tampak di sini interferensi. Harusnya subjudulnya di sini interferensi. Lalu saya bertanya, setelah saya baca, oh ya ada interferensi di mana? Kira-kira di 1, 2, 3, 4 ini. Di mana Ibu membahas interferensi itu? Kenapa linguistik struktural? Ya, kemudian tanda intertekstualitas dalam produksi makna digital. Ada kata digital ya, ada. Transformasi tanda. Semua ini tidak mencerminkan tinjauan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian. Jadi catat aja untuk dipertimbangkan. Namanya saran, tidak mesti diterima. Pertimbangkan. Itulah yang saya maksudkan ketika saya membaca judul, saya sudah membayangkan interferensi. Ya pasti ada yang Ibu bahas interferensi. Kenyataannya tidak ada. Tunjukkan kepada saya di tinjauan pustaka interferensi. Tidak ada 1 sampai 4. Padahal yang dibahas interferensi. Makanya saya bertanya, bagaimana interferensi? Di mana saya bisa lihat?
1 sampai 4 tidak ada kata itu referensi satu piece, maka saya cari referensinya, tidak ada. Jadi tolong dicatat referensi, saya ditambahkan dengan AR zombie. Saya sudah tulis di sini. AR zombie, saya sudah usulkan itu. Oke. Kemudian bahasa dari judul ini, generasi Z. Bagaimana itu generasi Z? Gitu. Tapi ada yang Ibu uraikan di dalam satu pernyataan saja dari tahun sekian sampai tahun sekian. Gitu. Itu yang menguntungkan saya untuk membaca itu. Tetapi tidak ada payung, harus menjadi payung. Jadi Ibu jadikan payung itu generasi Z. Ya, dari bagaimana strukturnya, bagaimana ciri-cirinya, karakteristiknya, apa yang membuat dia disebut Z, apakah A sampai Z. Begitu. Jadi, nah itulah, kan namanya saja oponen. Kan banyak yang betulnya ini, tapi tidak ada gunanya hari ini saya keluarkan, ya. Karena hasilnya pujian saja, padahal mau memperbaiki. Berikutnya juga wacana digital. Perhatikan generasi Z. Saya lihat ada satu referensi, tidak cukup. Karakteristik manusia itu berbeda dari tahun ke tahun. Tahun 2019 dengan 2018 beda. Karena 2019 itu setelah terjadi likuifaksi dan seterusnya. Berbeda langsung. Kemudian wacana digital. Saya berputar di referensinya Ibu dari pertama sampai terakhir tidak ada diskurs. Padahal wacana itu diskurs. Cuma dikaitkan pada zamannya sehingga disebut digital. Kenapa tidak ada misalnya dalam linguistik itu discourse analysis? Discourse analysis itu main pointnya begini. Berinteraksi dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia. If you have question, you need gitu. Kalau Anda memiliki pertanyaan, apa yang Anda butuhkan? Jawaban. Gitu. If you have information, you need answer. Kenapa answer? Kan tidak ada question. Information. Masa informasi? Wajah ada buku yang bagus di ruangannya Pak Haji Muhtar. Kenapa Ibu jawab? Tidak ada pertanyaan di situ. Respon. Itulah dalam diskurs. Harus respon. Sekarang manusia generasi sekarang ini seolah-olah pertanyaan. Bilang ya. Ya itu kan yes no question. Yes or no. Kalau information tadi responnya adalah okay or no begitu. Okay. Kemudian if you have options, you need choice, pilihan gitu. Nah, apakah itu masuk di analitis dan interpretatif yang Ibu maksudkan tadi? Sementara referensinya kurang, bukan lagi kurang, tidak ada. Jadi dicatat wacana. Nanti kalau Ibu sulit menemukan, ada buku saya discourse analysis, analisis wacana. Kemudian yang tadi analitis, sudah referensinya itu ya. Interpretatif, apa dasarnya Ibu nanti data Ibu melakukan interpretasi, sifatnya interpretatif. Karena ada mata kuliah kita itu interpretation. Tidak ada satupun lagi referensinya Ibu. Jadi setiap yang Ibu kemukakan, terutama di bab 2, karena di situ sesungguhnya review of related literature, bukan mereview pendapatnya yang bersangkutan. Maaf, bukan mereview pendapatnya Ibu Siska, tapi mereview pernyataan atau uraiannya para ahli. Nanti di bab 4 baru Ibu Siska.
Jadi tidak ada, apalagi interpretasi terpadu tadi, struktur tanda, relasi, transformasi, harus setiap yang ibu kemukakan topik dan subtopik harus ada referensinya itu. Oke. Nah, tadi ibu baru bicara mengenai makna tanda, semotif, sudah bagus. Tapi ingat, makna itu terbagi 3. Ada yang disebut dengan word meaning, sentence meaning, dan utterance meaning. Itu yang 1 dan nomor 2 tadi di-cover oleh semantics. Ya kan? Referensi semantiksnya ibu tidak ada, gitu maksud saya. Apalagi pragmatics. Pragmatics itu yang ketiga itu sama-sama meanings, tapi dia masuk pada utterance meanings. Bagaimana itu semantics? Kalau saya bilang sama Ibu Haji Hastini, saya tidak mau mengatakan bahwa buang sampah itu, tapi saya hanya mengatakan itu sampah. Tidak perlu Ibu Haji mengatakan, ya betul ini sampah. Tidak, maksud saya buang sampah itu. Ya, tikus mati ada di situ. Maksud saya kuburkan. Coba orang mengatakan, lihat kalau datang hujan, lihat jemuran saya ya. Dia lihat begini terus. Tidak, itulah pragmatik. Generasi Z banyak yang mengatakan sesuatu yang kalau kita interpretasi secara denotatif jauh artinya. Ada bunga yang harum, ya, mekar di depan rumah saya. Ya, coba Prof pergi ke sana, mana itu bunga? Ternyata gadis. Ya, anak gadis yang cantik, ya kan. Kadang-kadang lewat setiap pagi, ya. Saya katakan bunga yang mekar setiap pagi, harum gitu. Itu pada pragmatik. Ibu interpretasikan dari harus diterjemahkan dulu, bukan? Terjemahan itu translation. Referensi translation harus ada dalam ini. Enak sekali. Interferensi, ambiguitas sangat erat kaitannya dengan itu. Mata kuliah baru dalam kurikulum OB kita itu. Kebetulan saya sudah bikin RPS-nya. Ibu masukkan di sini. Itu saran kan. Kemudian ibu katakan bahasa tadi yang tidak ada itu. Referensinya kan tingkatan S3 ibu. Tingkatan S3 itu kalau saya ibarat S1 mandi, sekali-sekali saja berenang. Kalau S2 berenang, sekali-sekali saja menyelam. Kalau S3 menyelam dan bawa itu hasil selaman. Jadi itu. Sehingga disebut nanti berakhir kan dissertation, research. Seperti Ibu Haja tadi menyuguhkan. Jadi harus ada hasil analisis kita yang menjadi teori milik kita. Hasil dari menyelam tadi, bukan berenang. Kalau berenang itu sampah-sampah di atas permukaan air. Tapi kalau menyelam, ya Profesor, kalau menyelam maka keindahan laut bisa kita lihat, apalagi disyaratkan harus gali di dalam itu supaya ada mutiara, bawa naik mutiara. Nah itu saya cari-cari yang saya bayangkan, karena ini Ibu Siska ini sama dengan saya di linguistik bahasa Inggris, ya. Yang saya bayangkan Ibu membaca di Cambridge Encyclopedia of Language. Bukunya kan? Ya, kalau punya alhamdulillah. Kalau tidak punya ada di rumahku. Dan oleh David Crystal. David Crystal. Harus ada karena suatu saat nanti mungkin Prof mengatakan, apa dasarmu ini? Tidak cukup dengan logika formal pribadi, tapi dengan referensi. Jadi tadi sudah. Nah, generasi Z ini biasa
dinasehati tidak mau dengar. Itu sesungguhnya jauh sebelumnya itu Robinson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata memang kalau proposal itu dibawa sampai ke Morowali banyak pertanyaan. Ini Prof. Oh, ya agak jauh sekali sampai di IMIP. Ya, tapi saya kira betul apa yang disampaikan Prof tadi terkaitan dengan beberapa hal yang referensi memang perlu untuk ditampilkan terkait dengan interferensi dengan ambiguitas termasuk apa tadi wacana digital ya. Itu yang saya kira penting untuk disampaikan. Cuman saya kira dari beberapa yang lain, saya kira tadi saya tidak ikuti semua. Memang begitulah kalau mengawinkan dua keilmuan yang berbeda antara komunikasi dengan bahasa. Kadang-kadang kita akan apa sih namanya mengalami situasi yang agak rumit. Meskipun kelihatannya bahasa dengan ilmu komunikasi itu pasti di orang berpikir sama, ada kesamaan, sangat banyak kesamaan. Cuman orang bilang kalau orang komunikasi itu belajar inti komunikasi itu adalah makna pesan, dan bahasa itu bagi orang komunikasi adalah kendaraan bagi pesan. Jadi kendaraan pesan. Jadi kalau tidak mampu membedakan disitulah letaknya nanti persoalan-persoalan yang muncul. Padahal teori-teori yang disajikan ini kalau di komunikasi memang makanannya Pak Dr. Ahmad Herman, ya kan? Maksudnya pelajarannya beliau. Jadi saya kira diakomodasi saran dan masukan dari oponen karena memang itulah fungsinya oponen. Tapi oponen, Prof, maaf sedikit, oponen harus menjaga karena bukan lagi kebetulan, saya Islam, jadi ada dalam Al-Quran itu Ustaz. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Jadi dia sudah berbuat baik menuntut ilmu. Tapi di sela-sela perbuatan baiknya itulah yang kita koreksi supaya menjadi lebih bagus lagi. Silakan dimaknanya. Ini bisa jadi ambiguitas juga nanti. Ya, baik, saya kira demikian. Terima kasih Prof. Pencerahannya, dan selanjutnya saya persilakan ke Bapak Mokhtar Manhur PhD. Silakan kan Prof. Terima kasih Pak Profesor Ilyas atas kesempatan diberikan. Cukup banyak pencerahan edukasi dari Prof. Mawardin. Beliau punya expertise psycholinguistics. Kalau saya sociolinguistics PhD saya, dan sama dengan kandidat. Dan menariknya saya amini nanti findings researchnya ini di Siska jadi doktor dalam bidang teknolinguistik. Jadi ada psikolinguistik, sosiolinguistik, sosiologi bahasa, ada teknolinguistik. Jadi tercatat S3 ilmu sosial mencetak doktor dalam bidang ya teknolinguistik. Insyaallah ya. Bukan cuma kebaharuan, tapi disiplin ilmu yang baru. Karena kalau di luar negeri kita by research kalau S3 ada misalnya doktor pendidikan, education doctor, tulisannya ada filosofi doktor PhD dalam bidang ilmu apa saja. Jadi kalau termasuk by research ya, karena interdisciplinary studies. Oke, Pak Prof memang banyak bicara tentang semantik ya, karena beliau punya basic juga dari linguistik. Sekarang banyak. Tadi Pak Prof bilang menuntut ilmu. Itu juga sering di media sosial, karena saya pegiat literasi digital dan pengajar mata kuliah, penanggung jawab mata kuliah literasi digital. Itu sering dipertanyakan, kenapa menuntut ilmu? Apa salahnya ilmu? Sehingga itu prosecution ya. Prosecution itu penuntutan. Prosecutor jaksa kalau bahasa Inggris. Kenapa dituntut? Apakah ilmu yang bersalah? Padahal ilmu itu positif, baik.
Nah, itu juga Prof ya, dari makna yang tapi yang kita fokus di sini adalah kajian atau research studies dari kandidat adalah bahasanya Gen Z, bukan ya yang lebih non formal. Oke, kita lanjut. Proposal ini sangat menarik dan saya juga akui dari awal sidang komisi bahwa memang ada kebaharuan. Di situ riset itu harus ada kebaharuan. Di samping orang melakukan riset karena ada research problem, ada masalah yang Anda tidak lakukan penelitian kalau tidak ada masalah penelitian. Nah, ini tidak dikatakan suatu penelitian kalau tidak ada novelty, kebaharuan. Ya, ini ada kebaharuan, apalagi ada teknologi digital, bahasa, dan dihubungkan dengan kajian riset tadi lintas disiplin. Oke, yang saya mau katakan di sini, Bu Kandidat, kajian Anda di samping kajian yang interdisciplinary studies dan insya Allah akan melahirkan teknolinguistik tadi yang Pak Associate Profesor Dr. Herman katakan. Saya juga mau katakan di sini kalau bisa Anda juga incorporating ya bahwa ini ada kajian yang juga memasukkan termasuk generasi Z tidak hanya melahirkan bahasa yang mereka ciptakan ya, tapi juga mereka kebanyakan sebagian bahasa justru yang di borrowing words, kata-kata pinjaman dari bahasa asing mereka campurkan, misalnya ghosting ya, healing, kemudian flag ada yang positif ada yang negatif, dan saya lihat banyak dari bahasa asing terutama bahasa Inggris yang mereka ciptakan jadi bahasa yang dikatakan bahasa generasi Z, dan saya harapkan satu waktu ada kamus bahasa generasi Z ya. Kemudian tadi menyinggung mengenai makna. Memang makna saya tertarik sekali ketika Prof Mawardin singgung tentang melayat ini. Memang beberapa kosakata makna bergeser, tapi ternyata tidak hanya bahasa yang diadopsi, borrowing words, tapi juga bahasa di dalam domestic, local language ya, dan national language ya, termasuk tadi melayat, akronim. Padahal orang sudah dikubur kita masih melayat, melihat mayat. Kalau saya temukan melibur, melihat kuburan, karena mayatnya sudah dikubur, jenazahnya. Oke, kemudian ya saya mirip barangkali kita promotor dan kopromotor di sini, kita juga advokasi melakukan pembelaan dalam hal yang saintifik positif bahwa Prof betul Prof belum ada data kan Pak Prof bilang kalau sudah ada istilahnya taking for granted ya, kalau dalam pendekatan penelitian kualitatif taking for granted buat apa kalau Anda sudah punya data. Makanya sebenarnya penelitian kualitatif tidak menghendaki untuk penelitian di tempat kerja, in the backyard. Karena nanti ada taking for granted. Anda sudah punya data, Anda tulis saja karena tidak ada sesuatu yang baru. Mirip yang Pak Prof katakan. Tapi yang saya maksud di sini Prof, ada namanya preliminary research. Orang sudah punya data karena dia ada preliminary observation dan mungkin ya saya kira bukan mungkin Siska sudah punya data awal, dan kalau saya kira kita semua sudah tahu ada namanya longitudinal research bahkan sampai 5 tahun orang meneliti ya, bukan cuma multi year. Saya kira kebetulan saya dan Pak Prof sering dulu memenangkan hibah nasional jadi ada kalau kita kan cuma multi year 2 tahun, maka ada yang 5 tahun 10 tahun. Kalau di Australia saya lihat sampai ada 7 tahun penelitian longitudinal. Nah itu mirip, dia sudah punya data. Tinggal dia cari untuk pengembangan data yang misalnya filling the gap, belum ada dilakukan research yang sudah dia lakukan tinggal dan dia lanjutkan lagi. Oke, terima kasih Pak Prof, sangat mencerahkan. Kemudian ya tadi maknanya meluas, saya kira Pak Prof sudah katakan. Kemudian ya ini Siska kandidat, saya bisa tanya
kan Anda singgung konotasi, ya, makna kias ya apa ya? Denotasi makna sebenarnya. Ada kan literal denotasi ya, konotasi lebih ke puitik apa? Adalah Tapi asosiasi. dianggap mitos. Asosiasi. Tapi bagaimana dengan mitos itu tadi? Ini pendapat dari Barthes. Barthes membaginya menjadi denotasi, konotasi, dan mitos. Mitos di sini bukan cerita fiksi. Orang awam pemaham, makanya Ya. saya bilang, oh, ada kata mitos. Bukan cerita fiksi, tapi cara berpikir kolektif dan nilai budaya yang dinormalisasikan lewat Anda. Jadi di sini di garis bawahi kata mitos itu bukan berhubungan dengan tradisional. Di situ. Ya. Contoh, kata healing saja. Secara denotatif itu adalah penyembuhan. Iya. Tapi secara konotatif Gen Z menggunakan mengartikannya sebagai refreshing. Kemudian secara mitos, semua kelelahan hidup bisa diselesaikan dengan hiburan, dengan shopping. Itu self-care. dari perspektif Gen Z, bahasa Gen Z. Ya, jadi dia itu yang akhirnya menjadi ambigu Pak di situ. Jadi dia punya Ya, makna di situ begini. yang begini, hang on. Jadi itu yang barangkali harus jelaskan sedikit, to be more specific. Hah? Jadi lebih jangan orang paham kenapa ada konotasi dan kemudian ada mitos. Nah, konotasi orang kalau pemahaman orang kalau mitos tentu yang tadi tradisional atau sesuatu yang bukan history tapi mitos, mitologi, Mistik. ya mistik termasuk. Oke, kita lanjut. Ini juga you tulis di sini, you katakan pendekatan kualitatif yang dilakukan adalah analisis dengan desain metodologi kolaboratif. Ya. Kalau penelitian classroom action research, participatory action research, educational participatory action research, itu ada kolaboratif research kan? Pemahaman orang kolaboratif research, ada kolaborator, joint research dengan kolaborator. Yang you masuk di sini mungkin kombinasi ya. Iya kombinasi, jangan pakai kolaboratif. Karena kalau collaborative research itu participatory action research ya. Classroom action research kalau ilmu sosial antropologi dan sosiologi participatory action research, kalau orang pendidikan classroom action research. Itu ada kolaboratif itu, kolaborator. Kemudian ya betul. Jangan Anda lakukan participant observation. Itu yang saya ceritakan. Peneliti Amerika yang juga jurnalis, dia harus tinggal participant observation kalau lama itu harus secara mendalam ya, jadi bagus juga non partisipan YouTube ya, non partisipan bisa non partisipan. Kalau partisipan harus lama itu dia kayak peneliti Amerika yang ditinggal bahkan kawin menikah dengan Abu Horof karena dia harus lama ya, non partisipan observation. Oke. Ya, kemudian Anda harus beri contoh singkat di sini, definisi konseptual, interferensi dan ambiguitas ya. Di halaman Definisi konseptual. 52 ya. Kalau bisa beri, Contoh. kalau orang bilang to be more specific supaya lebih jelas kan. Contoh. Ya, oke. Kemudian wawancara mendalam, in-depth interview. Anda akan melakukan wawancara mendalam, in-depth interview ya. Informan kalau bisa lebih spesifik, ada section sedikit situ, berapa informan, 3 bisa. Tulis di situ, beri deskripsi sedikit bahwa generasi Z ya, mungkin mahasiswa ya, ada 3 informan. Ada bahkan kalau mereka harus diberi coding ya, 4 digit untuk informan. Misalnya SS1, SO1, SO. Jangan sebut namanya atau akronim, tidak. Pakai 4 digit kan. Inisial. Kan tadi saya setuju dengan Pak Prof. Saya kira Pak Prof dengan Pak Associate Prof juga mendalami juga penelitian riset pendekatan kualitatif kuantitatif. Yang jelas kalau kualitatif Anda mendalam. Peneliti adalah key informan. Makanya dalam penelitian kualitatif bisa dia bisa bercerita. Saya lihat teman-teman di Australia dia bercerita. Dia nulis kayak bercerita saya karena dia adalah key informant. Memang ada research question, ada interview protokol, pedoman wawancara.
sebagai instrumen peneliti, tapi peneliti adalah key instrument karena dia akan melihat data penelitian fakta, seeing the truth from the eyes of researcher. Dia sendiri yang melakukan, tidak bisa diwakili, tidak bisa dikarang-karang kayak angket ya. Orang lainnya isi atau oke. Kemudian ya ini Parol and Langua. Waktu saya S3 dulu, pas saya sering naik kapal dulu, ketemu pas pulang ya riset, ketemu orang Prancis. Orang Prancis rupanya dia ahli hukum, orang Prancis. Dia bilang, Anda ambil apa? Saya bilang, saya ambil kajian sosiolinguistik S3 saya PhD. Oh dia bilang, saya orang hukum, saya di Prancis. Di ilmu bahasa dia bilang ada parole, ada lingua, language. Dia bilang kalau kami orang hukum, kami dari perspektif parole. Bukan dihukum ya. Ya, parol itu sudah itu yang jadi teringat. Oh ini yang dia bilang parol. Dia bilang pasal-pasal yang kami gunakan di ilmu hukum itu adalah parol, bahasa, ayat, articles, ya, X, pasal-pasal dan artikel itu adalah parol. Ini yang Anda. Ya? Tapi kalau kami orang bahasa linguistics, kalau mereka gunakan itu bahasa dalam praktek itu yang dibilang parol. Tapi ada juga parol itu hukuman, percobaan hukuman ya kalau bahasa hukum lainnya. Oke, next. Kode. Ya ini ada saya lihat code mixing ya. Anda harus akui bahwa dalam riset Anda ada code mixing untuk kayak bahasa Gen Z. Code mixing ya. Ya. Karena dia mencampur beberapa bahasa menjadi ya. Jadi ada code mixing kalau dalam sosiolinguistik kan, sampai ya bukan code switching. Ya, penanda dan petanda, modifier dan modifier ya. Dalam kajian Anda bagaimana yang dimaksud penanda dan petanda? Oke, penanda itu dia dalam bentuk bunyi atau tulisan. Contoh adalah makanya kita lihat. Saya pakai contoh dari Gen Z atau bagaimana Pak? Oh. Umpamanya penanda dan petanda itu singkatnya adalah bentuk versus maknanya. Jadi bentuk tulisan umpamanya kursi. Kursi berarti wujud fisiknya. Ya, Itu adalah penanda. Kemudian maknanya apa? Oh sebagai tempat duduk itu penanda. Modifier ya. Iya, konsep atau makna yang ada di pikiran. Oh berarti ini untuk tempat duduk. Iya, itu yang bagi orang awam dia tidak paham. Nah, kemudian Sama saya dengan peninju dengan petinju. orang yang ditinju dan ya terakhir sebelum saya akhiri saya teringat tadi Prof katakan Kalau petinju biar orang tidak bisa tinju, yang penting pukul. ya Prof ada citasi, ada saya masukkan di sini juga. Saya setuju dengan Pak Prof. Kalau bisa the most recent publication ya, the most recent publication di sini 5 tahun terakhir Pak. Ya. Kalau bisa Anda cari, tidak apa-apa. Kalau ada memang yang bisa, dan kalau bisa jurnal lebih bagus ya, karena jurnal itu the most recent. Ada buku-buku bisa dipakai, tapi lebih bagus saya kira Pak Prof ini banyak kajian produktif dalam menulis. Banyak gampang sekali. Kalau dulu saya ingat era saya pergi ambil S3 di Australia masih masuk di perpustakaan sampai jam 1 malam. Itu kalau sekarang di kamar kita bisa searching kan, bisa Google melalui Google Scholar dan Google Scholar terutama kan, cari apakah yang berreputasi terutama kan. Enak sekali, tidak perlu ke perpustakaan. Google saja. Melalui search engine kan. Ya itu saran saya kalau bisa supaya. Dan saya tadi ada katakan bisa ke satu tahun saya. Bisa. Ayu, Prof Ayu, saya satu angkatan kebetulan beasiswa. Dia 1 tahun saya nggak ada PhD-nya. Karena datanya sudah ada preliminary. Ada juga saya bahkan rata-rata palingan cepat 1 tahun. Kalau saya 4 tahun karena beasiswa saya PhD 4 tahun rugi dong. Kalau dia kebetulan sudah ada data, beasiswanya memang tahun saya kan. So, tapi jadi bisa terobosan Bro, bukan mau kalau memang memungkinkan 1 tahun saya atau 2 tahun ya. Kalau memang ada data, tapi kita ikuti terobosan buat komunikasi. Oke, saya kira itu saja. Kemudian itu verbatim tadi saya sepakat, terutama karena Anda akan melakukan in-depth interview. In-depth interview transkripnya harus verbatim ya, kayak tahu verbatim. Seperti Pak Prof katakan tadi,
direkam ya. Jangan Labuan, pokoknya sampai titik koma sama verbatim. Begitu. Saya kira itu saja. Bisa langsung di translate. Ada kan iya, ada sekarang alatnya. Saya lihat itu. Itu kan Di WA kita bisa. Iya bisa, iya jadi dia verbatim, tidak kayak dulu gitu. Iya. Jadi nanti direkam. Saya saja bro, Jadi kalau langsung. mau mengirim Iya, saya WA kira- itu kalau terlalu lama menulis tinggal saya Iya. rekam. Saya kira Prof itu saja Prof. Iya, Iya, siap. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Prof sebagai Baik, terima Ketua. kasih, Pak Muhtar maupun Iya. Rizky. Selanjutnya yang Prof Ilyas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian masih banyak poin satu Pak Prof Muhammadin, terus Kandar, poin Prof nomor 2 Kandar, Selamat PhD. Ya, kebetulan kolega beliau itu adalah promotor saya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Baik bagus masukannya sangat luar biasa. Itu memang bahasa dan komunikasi ini kalau boleh saya kasih label itu seperti satu kali. Ya, iya betul. si Mau Sapo. dibilang bersaudara juga tidak, tapi ya mungkin di depan satu kali. Iya betul. Kenapa? Karena terkait ke BT Miroviga itu kalau Anda perhatikan itu dia keluarnya itu setelah maghrib dan itu kakinya tidak sampai di tanah. Ketika saya mengucapkan itu kakinya tidak sampai di tanah, bahasanya orang langsung wah ini makhluk astral apa dan sebagainya. Terus saya bilang apa yang aneh? Nanti saya tanya tuh Pak, loh dia kan naik motor. Karena dia naik motor pasti tidak sampai kakinya di tanah. Iya, iya. Itu. Itu kata-kata itu sebetulnya yang kemudian membuat ambigu. Nah, bahkan dari tadi masukannya Pak Prof ini malah sudah muncul novelty baru. Ada sosiolinguistik, ada psikolinguistik, dan ada teknolinguistik. Itu. Nah, itu erat kaitannya ada yang saya pernah share itu tentang buku teori komunikasi yang David Holmes yang itu tentang media, teknologi dan society. Nah itu paling pasti itu di situ karena di situ memang dia ungkap bagaimana perdebatan mulai dari Barth, Baudrillard dan Derrida itu terkait bahwa kemudian bahasa itu di dalam masyarakat itu dengan bantuan teknologi kemudian bisa berubah. Bahasa Gen Z sekarang itu aneh-aneh bro. Iya, Itu saya biasa anak saya sendiri pun itu kalau ngomong kayak kita pikir bagaimana ya kalau dia ngomong anjir. Saya biasa bilang tunggu dulu itu bahasa apa itu? saya kira dia bilang anjing. Iya betul. Anjir. Iya Anjay. anjay anjir Anjir. itu. Dia sih biasa begini. Itu orang tua ya. Kurang ajar nih. Betul itu bro. Saya biasa bilang suka kau bicara nak. Tidak apa ini abang. Ini bahasa biasa ini. Tidak jangan sampai tersinggung. Tidak apa-apa. Sama kayak biasa ini bro. Apa? Thailana itu. Nah, Thailana itu kan sebetulnya apa ya? Timing. Iya, ampasnya minyak itu. Tapi kemudian menjadi bahasa yang biasa saja. Itu bahasanya Gen Z. Jadi saya bilang wah menarik ini kalau misalnya betul-betul ini kita mencoba mencermati di generasi C itu luar biasa bahasa. Nah kita ini yang generasi tidak jelas ini itu berupaya masuk dalam ranahnya Generasi. Gen Z itu. Nah sama misalnya jadi ada yang menarik itu Prof Kandar yang dijelaskan Barth itu yang dia kasih contoh itu dalam buku mitologi itu tentang orang berkacamata. Jadi kacamata itu dulu dianggap sebagai sesuatu yang orang punya cacat penglihatan dan sebagainya. Nah, masuknya ilmu komunikasi kemudian membuat mitos itu dibelokkan. Itu. Jadi kacamata itu bukan hanya sekedar orang yang cacat, bukan orang yang kutu buku, tapi kacamata itu adalah gaya, Style. fashion. Kalau bahasa Inggris justru kaca-kaca, glasses. Iya. Lebih dari satu kan. Bahasa Indonesia kacamata. Iya. Jadi logika formalnya
copot dulu satu Copot supaya dulu. kaca Karena lebih dari mata. satu kan. Saya Sama. copot satu ini. Ketika Sehingga kita menjadi mengatakan kaca, ini, mata. Prof, sepatu sendal itu. Nah, bagaimana caranya itu sepatu sendal? Ternyata sepatu sendal itu yang Terompa. yang Terompa. ya, yang di belakangnya itu Iya, tidak seperti terompa. bentuk sepatu. Betul. Saya pikiran saya ada sepatu ada sendal. Ah, iya, iya. Kalau tidak, gitu. Tapi ya nanti saudara Kandidat. kandidat atau mungkin ya biasa disebut promovenda itu nanti tinggal menambahkan di rumusan masalah terkait dengan ambiguitas sebagainya. Gitu. Nanti tinggal ditambahkan seperti itu. Iya, jangan sampai Pak itu muncul Iya. generasi Z juga disuruh bilang uang bisa dicari, dia cari sampai dari subuh sampai sore tidak dapat di Iya. depan rumahnya. Padahal kerja. Padahal itu bahasa apa tadi? Denotatif ya. Ya. Siapkan. Iya. Nah, termasuk juga ini memang di panduan itu, Prof, ada memang bahwa 5 tahun terakhir. Terus kemudian, nah ini terakhir kemarin saya ketemu Prof, Pak Direktur terkait dengan masa studi mahasiswa S3. Jadi ada yang disebut dengan 5 semester, 2,5 tahun. Gitu. Bahkan nanti katanya itu akan dibuat panduan baru menjadi 6 semester ya, 3 tahun. Berarti sudah berubah aturannya, aturan nasional itu minimal 3 tahun. Ya, Tiga. itulah kayaknya Kalau nanti akan dokter, diikuti. akan diubah mungkin. Akan diubah dengan panduan yang seperti 3 tahun memang. Khusus Paling- dokter itu minimal Iya. minimal 3 tahun baru bisa selesai. Itu mungkin gara-gara Bahlil, Prof ya. Waktu di UI terlalu cepat juga dia ya. 1 tahun 8 bulan. Itu gara-gara Oh iya. pejabat ya. Saya sudah dengar. Bahlil itu kan Balon. terlalu cepat juga mungkin gara-gara Iya, kayaknya sementara panduan. orang yang betul-betul jadi korban. Jadi heboh. Saya pikir itu ya nanti tinggal kita diskusi lagi Ibu Siska terkait dengan tambahan-tambahan tadi. Saya pikir arahan-arahan tadi sudah sangat bagus. Makasih banyak Prof Ilyas Ya. atas kesempatan ini. Baik, terima kasih.